Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia dengan NIM A40123038. Baik, yang pertama yaitu memahami perkembangan fisiologis dan psikologis peserta perilaku peserta didik dalam bingkai budaya Indonesia dalam konteks kehidupan global yang beradab. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik yaitu perkembangan kohort. Nah, mengacu pada perkembangan sekelompok orang yang lahir pada periode waktu yang sama dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kohort yang pertama adalah faktor biologis, yang kedua faktor lingkungan, dan yang ketiga faktor ekonomi, yang keempat faktor kultural, dan yang kelima faktor edukatif. Selanjutnya adalah life event. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan life event bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan life event. Faktor-faktor yang mempengaruhi life event yang pertama adalah kebudayaan, yang kedua adalah perkembangan peserta didik dari dalam individu, yang ketiga adalah efek kohort, yang keempat adalah lingkungan sosial, yang kelima adalah pola asuh, dan yang terakhir adalah teknologi. Kemudian C, significant authors. Nah, significant authors adalah pribadi dalam lingkungan dekat yang memberikan pengaruh psikologis pada seseorang. Jika significant authors kita menerima, menghormati, dan menyenangi keadaan diri kita, maka kita akan cenderung bersikap menghormati dan menerima diri. Beberapa aspek ini meliputi yang pertama adalah coaching based support, kemudian yang kedua adalah lingkungan psikososial, yang ketiga adalah keterampilan komunikasi, yang keempat ada pola asuh, dan yang terakhir adalah lingkungan sekolah. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualisasi, dan kebebasan untuk memilih. Selanjutnya, metode dan instrumen riset perkembangan. Nah, metode dan instrumen dalam riset perkembangan sangat bergantung pada tujuan penelitian, subjek yang diteliti, dan pertanyaan penelitian yang diajukan. Metode dan instrumen riset perkembangan digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis perkembangan individu atau kelompok dalam berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan fisik, kognitif, emosional, sosial, dan psikologis. Kemudian, ada berbagai metode seperti metode korelasi, eksperimen, cross-seksional, longitudinal, dan sekuensial. Kemudian, ada beberapa instrumen seperti instrumen pengumpulan data, laporan diri, observasi, wawancara, dan studi kasus. Nah, kesimpulannya, dengan mempelajari materi-materi ini, kita dapat mengetahui bagaimana memahami perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku peserta didik dalam bingkai budaya Indonesia dalam konteks kehidupan global yang beradab. Kemudian, kita juga dapat memahami bagaimana menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualisasi, dan kebebasan untuk memilih. Demikian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.